Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat IDS Audio ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini saya coba membuat konten lagi untuk pengetesan sebuah barang-barang Pak Bos yang akan segera dikirim. Jadi mohon maaf, beribu-ribu maaf buat Pak Bos yang sudah menanyakan, Bang, video power saya mana dan kenapa power saya belum dikirim. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini baru sempat membuat video karena beberapa hari yang lalu, satu, saya kembali kurang sehat, kedua ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi mohon maaf buat Pak Bosku, untuk video powernya ataupun untuk barangnya belum sempat saya kirim karena alhamdulillah masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, jadi masih bisa saya urus dan selesaikan power-power sahabat-sahabat yang akan segera dikirim. Karena pengiriman ini saya bertahap, tidak bisa sekaligus, karena hari ini kirim, besok kirim lagi, lusa kirim lagi. Karena kemarin-kemarin juga sudah dikirim untuk teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman yang lain yang barangnya sudah dikirim tapi tidak ada videonya, saya mohon maaf. Jadi buat sahabat-sahabat, kali ini saya ingin coba membuat video. Kebetulan hari ini untuk badan saya udah agak sedikit mendingan dan sakitnya itu udah agak berkurang. Jadi sebelum itu saya mengajak teman-teman seperti biasa ngopi dulu. Jadi kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, Abang sebenarnya sakit apa? Jadi kalau untuk penyakit saya pribadi, karena kemarin saya waktu manggung itu sempat jatuh. Jadi saya ada gangguan saraf. Jadi saraf leher saya di sini ada gangguan. Jadi kalau datang pas sakit-sakitnya itu tidak bisa ngapa-ngapa. Jadi sarafnya di belakang telinga ini sampai ke kepala. Jadi kalau kita bawa ke dokter, vonisnya darah tinggi dan kolesterol. Tapi kalau kita bawa ke alternatif kampung, katanya ketegoran. Tapi kalau kita bawa ke tempat-tempat terapi, itu katanya saraf leher. Karena jatuh berdiri waktu itu, sempat jatuh berdiri, jadi gangguan saraf. Jadi saya tidak tahu yang mana yang betul antara tiga alternatif. Ada yang mengatakan dari pihak dokter darah tinggi dan kolesterol. Kalau saya bawa ke orang-orang pintar, khususnya orang-orang kampung, itu katanya keteguran kalau bahasa Pontianaknya. Saya tidak tahu juga bahasa-bahasa sahabat-sahabat. Yang jelas kalau bahasa Pontianaknya itu keteguran. Tapi kalau bawa ke tempat terapi, itu katanya gangguan saraf. Karena di saat kita jatuh, telapak kaki kita itu terbentur dengan keras, menopang beratnya badan kita. Akhirnya ada gangguan dari kaki ke pinggang dan yang parahnya ke leher. Jadi ada kemarin saya sempat jatuh juga waktu ada kebanjiran itu. Jadi penyebabnya mungkin dari situ, saya tidak tahu juga, atau memang sudah saatnya saya sakit, ya mau diapakan. Jadi sakitnya hanya di bagian belakang telinga, bukan di sini, bukan di leher ini, tapi di belakang telinga. Jadi kemarin sempat berobat, alhamdulillah udah sembuh. Ternyata kemarin kembali lagi, ada beberapa hari yang tidak bisa kerja, ada beberapa hari yang nggak bisa. Ya yang jelas kalau udah datang sakitnya semuanya terganggu, terutama di pikiran itu langsung blank. Tapi kalau untuk yang lain aman, setelah hilang sakitnya ngopi lancar, ngerokok lancar, semuanya lancar. Nah itulah yang jadi hambatan saya untuk beberapa bulan ini. Karena kemarin itu hampir 3 bulan itu KO. Jadi alhamdulillah hari ini masih bisa diberi kesempatan dan masih diberi umur panjang untuk membuat konten-konten, khususnya mereview atau pengetesan sebuah power sahabat-sahabat. Oke, jadi hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat sedikit untuk pengetesan sebuah speaker. Karena ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, bagaimana kita mau mengetahui speaker yang masih bagus atau tidaknya. Jadi sahabat bisa menggunakan baterai seperti ini.
Karena kemarin kalau tidak salah saya sudah membuat konten juga, tinggal sahabat hubungkan seperti ini. Bentar, ini kabelnya pendek. Nah, sahabat sentuhkan antara min dan plus, maka di speaker akan mengeluarkan suara seperti ini. Jadi di speaker itu ada menimbulkan suara dek, tapi jangan didekap. Harus disentuhkan seperti ini. Jadi sahabat-sahabat bisa mengetahui untuk di bagian speaker masih mengeluarkan suara atau tidak, atau udah tidak mengeluarkan suara sama sekali. Jadi kalau untuk power, perawatan power sahabat-sahabat yang udah lama sekali tidak pernah dihidupkan, ada yang katanya udah berbulan, juga ada katanya yang udah bertahunan karena lagi tidak mood mendengarkan musik atau kesibukan yang lain, jadi powernya tidak dihidupkan beberapa lama. Jadi ada juga teman-teman itu yang berbagi, "Bang, saya punya problem power, hampir 8 bulan tidak saya nyalakan, begitu saya nyalakan langsung konslet, PLN saya langsung jeklek." Dan ada lagi sahabat-sahabat itu yang mengatakan powernya sudah lama tidak dihidupkan, ada yang keluar asap dan lain sebagainya. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit dengan sahabat-sahabat untuk menyalakan power yang sudah lama tidak pernah dinyalakan, alias mau coba dinyalakan. Jadi kalau sahabat-sahabat untuk menyalakan sebuah power yang sudah lama itu, jangan langsung sahabat on-kan lalu sahabat diamkan. Jadi sahabat bisa usahakan untuk menghidupkan power yang sudah lama, maupun yang sudah 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya yang tidak pernah dihidupkan sama sekali. Jadi sahabat hidupkan, lalu sahabat matikan lagi. Sahabat hidupkan, matikan lagi. Jadi jangan langsung dihidupkan, dibiarkan. Karena posisi di bagian komponen-komponen, terutama di bagian elko itu pada kering semua, alias tidak ada tegangan sama sekali. Jadi kalau dia yang lama tidak pernah dinyalakan, itu biasanya pandai fuse-nya putus karena berat untuk start pertamanya itu untuk mengisi di bagian elko, khususnya di bagian PSU. Jadi sahabat-sahabat bisa usahakan hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, setelah itu baru dihidupkan. Jadi jangan langsung dihidupkan, langsung dibiarkan. Itu yang bisa menyebabkan power itu terutama mudah putus fuse ataupun gangguan dengan yang lain. Oke, jadi hari ini saya ingin melihatkan dulu untuk power Pak Bosku yang akan segera dikirim. Jadi powernya seperti ini. Untuk di bagian dalamnya menggunakan box N7000 dan menggunakan elko sebanyak 8 buah atau 4 set, dan menggunakan terapung pasaran yaitu sebesar 20 ampere dengan voltase 62 volt. Jadi seperti ini untuk isi di dalamnya untuk sebuah power Pak Bosku yang sudah selesai dibuat, karena hari ini saya coba untuk pengetesannya. Jadi buat Pak Bosku powernya sudah selesai, jadi menggunakan heatsink 2U dan sudah dilengkapi dengan protect speaker untuk di bagian belakang, dan sudah juga dilengkapi dengan soft start juga di bagian belakang. Jadi seperti ini powernya Pak Bos. Oke, jadi kemarin juga dapat kiriman dari sahabat-sahabat itu, ada power yang minta diserviskan juga. Jadi kali ini saya ingin coba pengetesan sebuah power ini, nanti kita tunggu pengetesannya. Jadi seperti saran saya tadi, untuk sebuah power yang sudah lama tidak pernah dinyalakan, jadi sahabat menyalakannya seperti ini. Sahabat hidupkan, matikan, terus dihidupkan lagi, matikan lagi, terus baru dihidupkan seperti itu. Jadi untuk mencegah jangan sampai ada komponen-komponen yang bermasalah, terutama yang sering bermasalah itu untuk di bagian power, itu biasanya di bagian fuse, karena di bagian fuse di bagian belakang sana kalau sudah putus itu powernya tidak nyala sama sekali. Karena kalau sahabat hidupkan langsung, karena powernya sudah lama tidak pernah hidup, untuk mengisi tegangan di bagian PSU ini membutuhkan tegangan yang sangat besar sekali. Tapi kalau sudah terisi, jadi dia sangat ringan sekali tarian tekanan untuk di bagian power. Jadi yang berat itu untuk pengisian pertama setelah
PSU itu kering. Oke, sekarang saya coba memasukkan spekar, cek dengung. Oke, jadi di sini untuk spekar sudah dipasang untuk di bagian belakang. Sekarang saya ingin coba cek suara menggunakan lagu-lagu. Oke, jadi sekarang saya coba cek sound menggunakan suara gendang. Jadi untuk pengetesan di dalam rumah ini, jadi kalau dengar dari luar rumah, itu suaranya enak didengar karena tidak mendengar suara-suara yang berisik di dalam rumah. Tapi kalau pas ngetes di dalam rumah seperti ini, suaranya sangat banyak sekali suara-suara tambahan, terutama di bagian perangkat-perangkat rumah tangga lah, itu yang bikin ribut sekali. Oke, lanjut lagi. Jadi buat sahabat-sahabat untuk powernya seperti ini untuk di bagian powernya dan pengetesannya, karena untuk pengetesan melalui video ini tidak bisa terlalu panjang. Jadi untuk videonya saya cukupkan sampai di sini untuk power pesanan dari Pak Bos kita yang sudah pesan, yaitu orangnya di Kalimantan Tengah kalau tidak salah. Jadi untuk powernya sudah selesai dan siap dikirim setelah pengetesan ini, dan saya pengetesan lanjut setelah video ini selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.